kelas itu kita akan sama-sama nge-breakdown, kira-kira ngebantu orang tua untuk mereka membreakdown sendiri kira-kira kebutuhannya mereka tuh apa, ekspektasi mereka itu apa. Yang paling harus tahu adalah orang tua. Ada Andin, kemudian ada Nagita Slavina gitu. Mahal nggak sih hire doula gitu? Taruhlah sekarang saya berencana punya anak keempat, ya. Coba nih ya, buat para sobat juara yang mungkin masih muda banget, baru menikah, terus punya planning punya anak langsung nih, punya momongan ya. Kalau saya planning anak keempat, step-stepnya nih, atau misalnya pelayanan apa sih yang disediakan oleh Cerita Lahir untuk seorang ibu yang ingin berencana memiliki momongan. Kan pasti nggak serta-merta misalnya di akhir kehamilan trimester 3 aja kan gitu. Apa sih yang harus dilakukan misalnya seorang perempuan nih positif hamil nih, alhamdulillah gitu ya, positif hamil, langsung misalnya menghubungi Cerita Lahir gitu. Nah, boleh dong diceritain Mbak Rika dari awal nih sampai nanti akhir, apa saja sih yang akan diberikan pelayanannya untuk si ibu hamil itu dari Cerita Lahir? Kami sih menyarankan memang mengikuti kelas persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan itu sudah sepaket dengan persiapan persalinan karena emang banyak hal yang perlu banget dipahami oleh ibu hamil dan ayah hamil trimester pertama gitu. Oh, malah sebelumnya? Nggak, maksudnya waktu pas hamil trimester aja? Pertama itu banyak hal yang harus diketahui gitu. Ya, dan disiapinnya tuh udah mulai dari trimester pertama gitu. Nah, jadi kelas persiapannya itu diikutin bisa dari trimester 1 sih ya, trimester 1 yang berisi, nah itu di kelas itu kita akan sama-sama nge-breakdown, kira-kira ngebantu orang tua untuk mereka membreakdown sendiri kira-kira kebutuhannya mereka tuh apa, ekspektasi mereka itu apa gitu. Nanti kemudian pada trimester kedua udah mulai boleh ikut exercise di kelas. Sebetulnya exercise-nya boleh sih di trimester 1, cuma lebih ke private ya karena masih rentan kan ya. Tapi kalau grup kelas bisa di trimester 2 sampai trimester 3, bahkan di ruang bersalin kalau ada kelas sekarang online ya, lewat Zoom ikut kelas boleh gitu, exercise. Kemudian mungkin sekitar trimester 3 mulai belajar menyusui, belajar gimana merawat bayi, belajar gimana memijat bayi. Nah ini dia, kebutuhan memijat bayi itu selama ini kita taunya diserahin ke spa gitu ya, padahal kebutuhan memijat bayi menyentuh itu adalah sebuah bentuk untuk edukasi anak sejak dini gitu, dan itu perlu diketahui oleh orang tua gitu. Jadi itu ya, pertama mungkin persiapan persalinan, kemudian kedua exercise, dan kemudian menyusui, newborn care, dan pijat bayi gitu. Jadi nih sobat juara, dari pemaparan Mbak Rika nih barusan, bisa menjadikan kita sebagai ibu yang baru gitu ya, yang baru mau punya momongan, lebih mandiri. Jadi nggak usah call 911, ya nggak sih? Call 911 siapa sih? Ya mama mertua, ya, ya mama kita sendiri. Biasanya kan seperti itu ya. Aduh mama ini gimana, itu gimana, ini gimana. Dengan bantuan dari Cerita Lahir, kita bisa lebih mandiri, betul ya? Betul, Mbak Rika, karena ya? Fokus dari edukasi kita adalah kita mau mengingatkan bahwa ini anaknya orang tua loh, yang punya tanggung jawab untuk embrace semua prosesnya adalah orang tua. Jadi yang paling harus tahu adalah orang tua. Nanti kalaupun nanti harus panggil call 911 itu adalah sebagai support ya. Support itu artinya semua tanggung jawabnya harus ada di orang tua. Secara psikologis gitu ya. Iya, jadi paling tidak asisten lah boleh, ngundang orang lain boleh, tapi tetap aja semua pemahaman harus ada di tangan orang tua gitu. Oke, tadi saya dengar ada kelas-kelas kan ketika masa persiapan, misalnya trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sang ayah sudah mulai ikut ini Mbak di kelas? Harus, sobat juara, harus ya. Makanya kita selalu sebut ini yang hamil tuh bukan ibu. Makanya aku bilang ayah hamil. Walaupun itu titipannya di ibu gitu, tapi ayah hamil karena ayah kan di masyarakat kita juga pemimpin ya, pemimpin rumah tangga. Semua tanggung jawab yang ada di bawahnya tuh ada di laki-laki gitu, ada di perempuan. Tugas pendidikan ada di ayahnya. Jadi ayah harus bertanggung jawab dong. Jadi ayah harus bertanggung jawab ketika semua proses. Gitu ya. Nggak cuma ngasih nafkah, nggak cuma ngasih nafkah, tapi ini semua tanggung jawabnya ayah gitu.
karena memang seorang ibu itu ketika hamil ya nggak hanya support psikologis ya, badan semua kan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu badan luar biasa ya Mbak Rika ya. Ini menarik banget ya, menarik banget Sobat Juara. Buat saya pribadi aja udah menarik karena saya melalui semuanya itu sendiri. Seperti pemaparan Mbak Rika tadi ya, betapa pentingnya pendampingan dari seorang doula ya, menjadikan kita, apalagi ibu yang baru pertama kali memiliki momongan nih, baru mau ya, anak pertama gitu ya, menjadikan si ibu lebih mandiri lagi, nggak perlu lagi telepon mama, nggak perlu lagi telepon mama mertua gitu kan ya, yang teman-teman mungkin yang sudah terpisah, apalagi pisah kota gitu ya, jangan khawatir gitu ya, sekarang ada yang namanya doula gitu ya. Aku pengen tahu dong Mbak, sejak kapan sih doula ini hits di Indonesia? Sebetulnya udah munculnya sih udah lama ya. Maksudnya doula, ini kita tidak bicara doula aja ya, doula yang bekerja di hari H, tapi doula dan program-program yang relate dengan itu sebetulnya udah cukup lama. Dari saya anak pertama tahun 2008 aja udah ada gitu. Cuma emang udah lama kan, udah lama banget, udah 12 tahun. Tapi mungkin semakin hits itu sejak artis-artis make doula gitu. Waktu itu ada Andin, kemudian ada Nagita Slavina gitu. Itu sekitar kayak 3 tahun yang lalu itu mulai boom gitu. Tapi sebetulnya udah lama program apa namanya guru doula dan program-program semacamnya. Ya, soalnya misalnya bidan, orang rumah sakit pun sama kita nih, sama ibu-ibu yang hamilnya belum memberikan edukasi tentang doula ini, Mbak. Nah, kalau nih ya Sobat Juara nih, pastinya nih penasaran dong, mahal nggak sih hire doula gitu ya? Berapa sih Mbak untuk range harganya kita hire seorang doula? Mahal itu relatif ya, mahal itu relatif. Cuma gini, range-nya bervariasi. Setiap doula punya rate-nya sendiri ya. Cuma kalau kurang lebih ya, saya kasih kurang lebih itu sekitar 2,5 sampai 5 juta. 2,5 sampai 5 juta. Mungkin ada yang shock ya, hah mahal banget. Tapi harus dipahami bahwa ini tugas pendampingan menerus. Menerus tuh bukan kayak nongkrongin sesekali gitu, tapi emang tugasnya betul-betul nemenin seperti keluarga gitu loh. Jadi emang apa namanya, manfaat yang didapatkan emang sebanyak itu sebegitunya gitu. Sebegitunya gitu. Doula itu kan adalah sebuah pendampingan yang diniatkan untuk hari H. Nah, ini kan sebelumnya mungkin ada persiapannya. Persiapan yang sifatnya private buat si couple ini, Jadi itu sudah include, kalau di cerita lahir sih udah include dengan kelas-kelas persiapan. Tapi yang sifatnya mengcoaching, maksudnya mengcoaching itu betul-betul menggali apa kebutuhannya, tapi exclude dengan kelas-kelas yang kayak exercise, menyusui dan lain-lain itu tidak termasuk. Jadi ini hanya kelas persiapannya aja, dari awal sampai nanti pendampingan persalinan di hari H. Gitu. Berarti itu untuk doulanya ya. Berarti kan tadi exclude ya. Berarti kan ada biaya di luar kita meng-hire seorang doula juga kan, biaya kelas-kelas ya. Kalau boleh kita tahu nih, Sobat Juara kan pasti nanti bareng-bareng aku dong gitu ya. Bareng-bareng aku ngapain sih? Menghitung, merencanakan berapa sih biaya dari mulai seorang ibu hamil sampai melahirkan. Nah, kita mulai dari biaya doula ya. Biaya doula itu 2,5 sampai 5 juta. Lalu kelas-kelasnya sendiri berapa tuh Mbak? Range harganya? Kelas ya, aku breakdown. Jadi kita ada kelas prenatal exercise, itu 50.000 per sesi. Dan sebetulnya kalau misalnya tidak punya hambatan dengan dana, mau ikut sesering mungkin semakin baik. Tapi kita ngadainnya emang cuma 3 kali sampai 4 kali seminggu. Kalau misalnya rata-rata ibu-ibu yang rajin tuh mungkin 2 kali seminggu aja cukup untuk ikut kelas ya, di luar olahraga mandiri. 2 kali seminggu. Ibu dan ayah kan tetap ya? Kalau kelas untuk ibu dan ayah kita hanya ada seminggu sekali. Jadi untuk ayah mungkin nggak harus seintens ibu ya. Jadi ya kurang lebih kalau misalnya mau dibikin rata-rata sih 2 kali seminggu aja gitu. 2 kali seminggu, 1 kali pertemuan itu 50.000 seperti itu. Berarti itu sejak trimester 2, jadi sejak 15 minggu. Catet ya Sobat Juara, biaya doulanya 2,5 sampai 50 juta. 5 juta. Ya Allah gitu ya. 50 juta. 2,5 sampai 5 juta. Lalu sesi kelasnya 50.000. Ya, untuk yang bersama ayah, apakah ada perbedaan di harga sesi kelas?
Ada, kalau harga bedanya sedikit sih, cuma 50 dan 85.000. Tapi sih biasanya untuk ikut kelas exercise, ayah nggak usah terlalu sering-sering, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah kelas persiapannya. Kelas persiapannya harus selalu didampingin sama ayah. Paham tentang apa masalah yang sedang dihadapi. Berapa sih untuk biaya melahirkan normal dan berapa biaya untuk melahirkan operasi ya, SC? Posturnya buruk, kemudian badannya kaku, itu akan ngaruh banget ke posisi janin. Yes. Dan kekakuan itu ngaruh juga ke kelancaran bayinya keluar.